Kalau kita ingin kita pengen tiap harinya mudah melaksanakan kebaikan, yang ibadah fardu kita laksanakan, nggak ada bolongnya, lalu kita sempurnakan dengan ibadah sunnah, sholat fardunya jalan, sunnahnya jalan, puasa fardunya iya, puasa sunnahnya iya. Bagaimana caranya? Nah, beliau mengatakan kalau kita pengen mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, harus kita punya rasa dalam hati, namanya rasa muraqabah, rasa diawasi CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita ini dalam pantauan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu dengan semua gerak-gerik kita, nggak ada yang luput darinya. Ya, dikatakan dalam firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan yang namanya kha'ina a'yun, mata yang berkhianat. Itu mata berkhianat adalah mata ini kan pandangan zahir. Tapi ada kalanya pandangan pun kita nggak pernah ngerti dia ngelihat apa. Itu namanya mata yang khianat. Maksudnya dia curi-curi pandang, ngelirik-ngelirik tapi kepada hal yang haram. Misalnya Bapak ngelihat ada orang. Misalnya contohnya saya di sini, saya ke sini. Saya ketika melihat ke depan, ini kan pandangan ke depan. Bapak nggak pernah tahu tuh, Ibu nggak pernah tahu lagi ngeliatin apa, nggak pernah ngerti. Kecuali kalau saya melakukan begini, mungkin tertuju ke arah sana. Bisa saja ketika saya melihat begini, itu ada curi-curi pandang. Misalnya ngelihat kemana gitu, itu kan ada. Itu namanya kha'ina a'yun. Mata-mata yang dia nggak jujur, pura-pura ngeliat ke depan tapi ada yang dilirik sama dia. Itu Allah Maha tahu dengan itu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan Allah juga Maha tahu dengan yang ada di dalam hati. Kan zaman sekarang secanggih-canggihnya teknologi, belum pernah ada teknologi alat yang bisa mendeteksi isi hati orang. Nggak pernah ada. Ayo, ada Ustaz, alat apa? Alat kebohongan, pendeteksi kebohong di kepolisian tuh ada namanya. Itu kan hanya indikasi saja itu, hanya dengan tanda-tanda. Kan ada tuh namanya katanya alat pendeteksi kebohongan. Dipasangkan kemana gitu alatnya, nanti orangnya diajak ngobrol, dipancing. Kalau sampai ternyata kok dia ketika jawab semakin gugup, nah berarti mungkin dia bohong nih, nggak jujur nih, ketahuan itu. Itu kan hanya indikasi saja, ada isyarat, ada indikasi-indikasinya. Tapi secara pasti belum pernah ada alat, oh ini saya bisa mendeteksi nih, isi hatinya orang ini adalah gini, nggak bisa. Kamu lagi mikirin begini ya, itu nggak bisa. Tapi Allah Maha tahu dengan itu semuanya. Maka jangan kita ini sembarangan. Ya, Allah Maha tahu dengan mata kita yang berkhianat tadi, Allah juga ngerti, paham dengan apa yang ada dalam hati kita. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha tahu dengan sir, sesuatu yang rahasia, yang tersembunyi di dalam hati kita, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari itu. Ini hal yang kita sembunyikan dalam hati adalah hal yang rahasia. Saya nggak bisa paham, saya nggak bisa baca isi hatinya Bapak, nggak bisa saya. Dan nggak usah sosokan kasyaf. Wah kasyaf kayak wali kasyaf ya, bisa baca isi hati orang, itu kan dukun. Ya, itu dukun kan pura-pura dengan kebohongan, tapi kita nggak bisa. Kalaupun ada seorang wali, bahkan nabi sekalipun, ketika ngerti isi hati orang kan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zaman Nabi pernah memberikan kabar fulan munafik, fulan munafik. Itu kenapa? Allah yang kasih wahyu. Wahai Rasul, itu loh hamba itu adalah munafik. Itu sifat adalah munafik. Jadi Rasulullah pun bisa ngerti mana munafik mana bukan melalui wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi kalau manusia nggak bisa paham. Nah ini Allah Maha tahu dengan isi hati kita, bahkan wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi. Apa itu? Kata ulama, sesuatu yang belum kita lintaskan Allah sudah ngerti apa yang ingin kita lintaskan. Begitu luar biasanya Maha tahunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin kita lintaskan Allah sudah ngerti. Kamu bakal melintaskan begini ya nanti, itu Allah sudah paham. Ini jadi kalau di hati kita tertanam namanya rasa muraqabah tadi, kita nggak mudah berbuat keburukan, kita nggak mudah meninggalkan kewajiban karena kita merasa dipantau oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang karyawan yang dia duduk di kursinya, di mejanya, di belakangnya ada bos yang lagi nungguin, ayo kamu kerjakan. Itu nggak bisa macam-macam itu si karyawan, nggak bisa main game, nggak bisa buka apa-apa, nggak bisa dia karena diawasi oleh bosnya. Kita kalau merasa diawasi terus oleh Allah tadi, punya rasa namanya muraqabah, mudah berbuat kebaikan, takut melaksanakan keburukan. Bahkan dikatakan oleh Imam Haddad, silahkan kalau kamu pengen melaksanakan maksiat silahkan, tapi cari tempat yang Allah nggak ngelihat. Nah, ada nggak begitu?
Silahkan kamu boleh melaksanakan kemaksiatan, kamu boleh berbuat dosa, tapi di tempat yang Allah nggak lihat. Di mana itu? Ya nggak ada, makanya nggak boleh gitu. Nah, ada kisahnya, Bin. Ada kisah seorang guru, ini kisah banyak disebutkan di kitab-kitab akhlak. Ada seorang guru sangat cinta dengan salah seorang muridnya, sehingga saking cintanya guru ini ke murid ini, itu sampai membuat teman-temannya pada iri hati, pada irilah gitu, cemburulah dengan si murid tadi. Lalu mereka bertanya kepada sang guru, wahai guru, memang apa istimewanya murid itu? Teman kami ini si fulan ini istimewanya apa sih? Kok antum sampai segitu cintanya dengan dia? Kata guru tadi, oh ada, dia punya keistimewaan, dia punya kelebihan ketimbang kalian. Apa kelebihannya guru? Kita pengen tahu dong. Akhirnya kata gurunya, baik, kalau kamu pengen tahu apa kelebihan anak ini, silahkan pulang dan nanti di rumah nyembelih ayam masing-masing ya. Heran mereka, lo kita pengen tahu kok malah disuruh nyembelih. Pokoknya laksanakanlah. Pulang ke rumah sembelih ayam, tapi ingat nyembelihnya di tempat yang nggak ada yang ngelihat gitu. Nggak boleh ada yang ngelihat, di tempat paling tersembunyi, nggak boleh ada yang lihat. Akhirnya masing-masing murid pulang ke rumah nyembelih ayam di tempat masing-masing. Ada nyembelihnya di hutan, di rumah kosong, di kolong meja, macam-macam pokoknya. Ngumpet di tempat yang mereka yakini aman. Esok harinya ketika sampai lagi di kelas di sekolah, mereka laporan ke gurunya, guru kami sudah nyembelih ayam, katanya. Di mana? Kami di sini, saya di sini, saya di sini, terus sebutkan. Kecuali si murid tadi. Kalau kamu di mana nyembelihnya? Tadi si murid yang tadi paling disenangi oleh gurunya, dia mengatakan, saya belum nyembelih ayam Pak Guru. Belum nyembelih ayam loh. Kenapa kok belum disembelih? Iya, saya nggak mendapati tempat tersembunyi. Dimanapun saya berada, di situ ada yang melihat. Siapa itu yang melihat? Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini, jadi luar biasa dia. Kata gurunya, ini loh, ini nih istilahnya dia ini. Kelebihannya dia ketimbang kalian, dia punya rasa muraqabah, sadar dia merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu para ulama kita ini mengajarkan hal demikian. Jadi para ulama terdahulu mereka nanamkan di hati anak-anak mereka itu rasa diawasi oleh Allah. Sebelum tidur didongengkan oleh orang tuanya, bukan dongeng YouTube, bukan dongeng cerita kancil nyuri timun, bukan. Tapi mereka dongengkan ke anak-anaknya, ingat nah sebelum tidur, Allahu syahidi, Allah naziri, Allah maha melihat kamu nak, Allah menyaksikan kamu nak, terus jadi dipahamkan bahwasanya Allah maha melihat. Dan ini penting buat kita tanamkan kepada anak-anak kita. Di zaman teknologi sekarang, internet kita nggak bisa 24 jam ngawasi mereka. Kita punya anak di rumah anteng, nggak kemana-mana seharian, tapi dikasih HP, lebih bahaya itu. Dikasih HP sendirian dalam kamar, ada laptop, ada internet kuat sinyalnya, nggak kemana-mana. Bahaya itu, jangan dikira aman. Dia biasa kemana-mana di dunia mayanya itu. Maka kita nggak bisa ngawasi penuh anak kita, dipantengin, ayo kamu saya awasi, diikat, nggak bisa kita. Lalu bagaimana agar mereka ini terjaga? Walaupun kita nggak ngawasi, tadi tanamkan rasa muraqabah di hati mereka. Ingat nah, Umi walaupun nggak ngawasin kamu, Allah ngawasin kamu. Ingat anak yang soleh, walaupun bapak ini lagi kerja, lagi nggak di rumah, kamu sendirian, nggak ada yang tahu, hati-hati. Allah maha tahu dengan apa yang kamu lakukan. Ini kalau dia sadar makna begini, dia nggak bisa macam-macam, ya kan? Pengen ngeliat aneh-aneh, oh, Allah maha lihat, Allah maha tahu. Dan semua yang kita lakukan kan ada hukumannya. Kita pahamkan, ingat Allah maha melihat, kalau kamu lakukan Allah maha tahu. Dan setiap perbuatan kamu di situ ada akibatnya. Berbuat keburukan ada siksanya. Nah ini paham makna ini, mereka akan hati-hati, nggak bisa sembarangan. Itu namanya makna muraqabah. Imam Ghazali menjelaskan di sini kalau kita pengen mudah melaksanakan kebaikan, mudah meninggalkan hal-hal keburukan, harus kita punya rasa dalam hati kita, namanya rasa muraqabah tadi. Selalu merasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.